Dan sistem reproduksi pada laki-laki, yang dimana ini dimulai dari sistem reproduksi testis, yang dimana testis ini adalah alat sistem reproduksi yang menghasilkan sel sperma yang masih mentah, yang dimana sel sperma ini akan masuk ke dalam epididymis. Epididymis ini adalah sistem reproduksi yang nantinya akan mendewasakan atau mematangkan sel sperma. Nantinya sel sperma ini akan melalui jalur, yang dimana jalur ini dinamakan vas deferens, yang akan mengantarkan sel sperma menuju vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini akan menjadi sistem reproduksi yang memberikan nutrisi pada sel sperma, yang terdiri dari fruktosa, prostate, dan zinc, yang dimana nanti sel sperma ini akan dikirim ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini akan memberikan tekstur cair dan kental pada sel sperma, yang nantinya sel sperma yang akan siap ini dikirim melalui jalur urin atau jalur yang sama dengan pembuangan air kecil pada laki-laki, yaitu uretra. Nanti uretra inilah yang menyalurkan sel sperma sehingga dia keluar melalui penis, sehingga sistem ejakulasi pun terjadi pada sistem reproduksi laki-laki. Kemudian saya akan menjelaskan 4 bagian sistem reproduksi terluar yang ada di sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah vulva. Vulva adalah bagian terluar yang merupakan lapisan lemak yang melindungi sistem reproduksi wanita, baik itu di bagian luar dan di bagian dalam. Kemudian ada klitoris. Klitoris ini adalah organ reproduksi wanita terluar yang berada di bagian atas vulva, yang merupakan banyak tempat titik ujung saraf, sehingga itu menjadi sistem rangsangan pada organ reproduksi pada wanita. Kemudian ada labium. Labium ini adalah tempat yang melindungi atau lapisan yang melindungi uretra dan juga vagina, dan dia bertugas dalam menjaga kelembapan pada area tersebut. Kemudian ada selaput darah. Selaput darah ini adalah lapisan tipis pada organ terluar sistem reproduksi wanita yang juga melindungi dan menutupi bagian lubang vagina. Kemudian saya akan menjelaskan gambar di sini. Nah, gambar di sini merupakan ovarium, salah satu bagian dari sistem reproduksi bagian dalam wanita. Nah, ovarium ini merupakan tempat berkembang biaknya dan tumbuhnya sel telur pada sistem reproduksi wanita. Ovarium ini terdapat bagian seperti korteks. Korteks ini adalah bagian terluar yang melindungi folikel. Nah, folikel pada gambar inilah yang kita maksud. Folikel ini merupakan kantung-kantung kecil yang berisikan sel-sel telur yang sedang berkembang biak. Nah, sel telur yang nantinya akan matang pada bagian folikel, maka folikel ini akan bertugas melepaskannya juga. Nah, proses pelepasan ini yang disebutkan ovulasi. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dalam penis sistem reproduksi laki-laki, yang dimana pada bagian dalam sistem reproduksi laki-laki terutama penis terdapat 2 korpus, yaitu corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Nah, yang saya akan jelaskan adalah proses stimulus pada pria. Nah, ini dimulai dari terjadinya sentuhan ataupun kontak fisik kepada lawan jenis, sehingga terjadi secara visualisasi ataupun secara sentuhan yang mengirimkan sistem informasi menuju jaringan otak. Jaringan otak akan menerima informasi tersebut sehingga menyalurkan ke sel saraf yang akan mengirimkan kode ini kepada sel-sel pembuluh darah yang terdapat pada bagian penis. Nah, sel-sel pembuluh darah pada bagian penis akan melebar karena informasi yang dia terima dari sel saraf, sehingga mengembangnya sel pembuluh darah pada bagian penis akan membuat organ penis pada laki-laki ini akan menegang, sehingga proses itu yang disebutkan stimulus, yang dimana stimulus
stimulus adalah proses terjadinya ketika penis pada organ sistem reproduksi laki-laki menegang akibat dari sentuhan ataupun rangsangan yang membuat laki-laki terstimulus secara biologis. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dalam organ reproduksi wanita. Dimulai dari vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran masuknya sperma ke dalam tubuh wanita, kemudian menjadi tempat keluarnya darah menstruasi, serta menjadi jalan lahir saat melakukan persalinan. Kemudian ada serviks atau leher rahim yang berfungsi sebagai penghubung antara vagina dan rahim, sekaligus mengatur keluar masuknya sperma dan juga darah menstruasi. Kemudian ovarium atau indung telur yang berfungsi dalam menghasilkan sel telur, serta hormon seperti estrogen dan progestel. Kemudian ada rahim yang berfungsi sebagai tempat dan berkembangnya janin selama kehamilan wanita. Kemudian ada oviduk atau tuba falopi yang berfungsi sebagai saluran yang mengantarkan sel telur dari ovarium menuju rahim, sehingga menjadi tempat pembuahan pada sel telur wanita.